Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, laksanakan protokol kesehatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejumlah perusahaan daerah. Dibentuknya perusahaan daerah dengan maksud dan tujuan agar perusahaan ini bisa menjadi salah satu lokomotif dalam pendapatan asli daerah. Lalu bagaimana jika ternyata perusda yang dibiayai dari duit rakyat ini justru merugikan keuangan negara? Karena ada yang sudah terpidana sebagai korupsi, namun juga ada yang sekarang lagi berproses di pengadilan. Misalnya saja Jairin, mantan Direktur Perusda PT MPPKT yang terjerat kasus dugaan korupsi 25 miliar. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka sejak hari ini sampai dengan 20 hari ke depan, yaitu HA dan LA yang merupakan Dirut PT MPPKT dan Direktur PT MPPK. Kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi sebesar 25 miliar. Perusahaan daerah yang sakit ini apakah layak untuk mendapatkan kucuran dana kembali dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan sakit perusda itu adalah permanen? Kita ikuti apa reaksi Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun. Sudah jauh-jauh hari lah kita ini kan. Udahlah, setiap tahun kita di dalam LPG kemudian di dalam setiap hearing dengan perusda ini kan selalu kita koreksi terus. Kita sering kali menyampaikan perusda yang nggak produktif juga lah, daripada jadi kanker nanti merembet menggerogoti imunitas kita, menggerogoti ketahanan keuangan kita, yang penting kita amputasi. Ada menjadi macam kanker di dalam ada beberapa alternatif kalau dibubarkan atau kalau yang memang masih di merger, di merger. Bukan hanya 2 itu menurut saya, ada beberapa perusahaan yang memang itu bidang atau ini di merger. Nggak harus masing-masing. Ini masalahnya ketika perusda kita masuk di dalam ranah persaingan bisnis murni. Ya, konsep perusda itu ya memang hasilnya nanti untuk menambah PAD. Tapi yang terpenting perusda itu adalah melaksanakan penugasan dari pemerintah daerah yang ketika swasta tidak mampu masuk ke dalam. Contoh, saya sering mengatakan ketika terjadi situasi harga karet, harga karet kita anjlok Pak, bertahun-tahun kita petani karet kita menjadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, artinya perusda yang dibentuk itu menghandle untuk menawarkan petani. Kemudian apalagi harga sawit yang turun, perusda mestinya menstabilkan. Sama ketika perusda di DKI Jakarta itu menangani perusdanya itu menangani kebijakan pemerintah yang tidak diminati dan tidak bisa dilakukan oleh swasta, termasuk pengendalian harga, pengendalian ini supaya tidak terjadi persaingan yang berlaku. Nah, tapi kalau perusda kita masuk di dalam bisnis murni yang situ sudah banyak pemainnya, kita mau ikut concang situ harapannya supaya mendapatkan penghasilan di daerah yang segitu
nggak akan bisa. Karena apa? Satu, sudah ada pemainnya. Terus kita tidak cukup kuat untuk bersaing baik secara manajerial maupun secara skill, apalagi secara permodalan, gitu loh. Ya aneh juga. Kemudian sudah kita fasilitasi, dia pakai bendera Perusda, kemudian kita sudah support dana yang cukup, kemudian punya legalitas yang cukup diakui. Kalau sudah namanya Perusda kan negara yang jamin, daerah yang jamin. Kalau sudah kerjasama dengan Perusda harusnya kan lebih meyakinkan dibandingkan dengan perusahaan Sontoloyo misalnya namanya. Karena lebih kuat Perusda, tapi nyatanya nggak berkembang. Ya memang nggak bisa dikembangin di situ. Terakhir Pak, kembali kepada anggaran tadi. Apakah DPR kira-kira akan menyetujui penyertaan modal tambahan untuk di APBD perubahan? Untuk terkait Perusda yang tidak produktif, ya ngapain kita tambah? Kan udah ada rekomendasinya dari, udah nggak perlu kita tambah. Itu tadi daripada jadi kanker menggerogoti imunitas keuangan kita. Amputasi Pak. Ini amputasi sekali.